Saya percaya hari ini semua kita, baik yang di Taipei maupun mengikuti di rumah dan di negara mana saja saudara belajar, akan dikagetkan oleh berita Natal. Bukan saya mau berkata apa-apa enggak, tapi berita ini jarang sekali disampaikan atau bahkan kalau Natal. Saudara, kalau saya katakan kalimat ini, setan itu sangat berhasil menggeser arti Natal yang sesungguhnya, sehingga jauh sekali dari tujuan pertama, Bapa di surga pencipta alam semesta menjadi manusia. Apa bukti keberhasilan setan? Coba lihat beberapa contoh ini. Setiap Natal, siapa lebih terkenal, lebih dikenal, dan lebih tampil? Tuhan Yesus atau Sinterklas? Betul? Setan berhasil menggeser pribadi yang utama. Bukti yang lain, Natal itu lebih menonjol lampu, pohon Natal, kado, atau Tuhan Yesus. Ini bukti. Siapa yang mengagumi Arab Saudi dalam sepanjang sejarah negara itu ada. Mereka Natal tahun ini menjadi Natal yang termeriah di Arab Saudi. Bisa bayangkan, Jepang, negara yang bukan Kristen, sudah puluhan tahun ini diakui oleh dunia negara yang paling meriah kalau merayakan Natal karena bisnis. Negara saingan Jepang itu Singapura. Luar biasa. Inilah salah satu bukti bahwa setan berhasil menggeser arti Natal yang sesungguhnya. Nggak salah. Satu pihak kita bersyukur ya, 12 bulan, Januari sampai Desember, dunia itu mengakui bulan yang paling meriah, yang paling ceria, yang paling penuh kegemaran sukacita itu pasti Desember. Loh, betul tidak? Ini dunia mengakui. Jadi walaupun setan berhasil menggeser arti Natal yang sesungguhnya, tapi damai dan sukacita yang Tuhan berikan tetap bisa dirasakan oleh manusia. Kalau ada orang Surabaya pasti tahu. Satu kali saya di pasar Belawurang di Surabaya, yang nggak tahu kok saya tahu, nggak penting kok. Saya lagi belanja, dan itu daerah Muslim. Terus ya karena suasana Natal bulan Desember, saya nggak tahu dari toko musik yang mana menayangkan lagu Natal. Tiba-tiba penjual Muslim ini pakai jilbab itu bisa ngomong. Ini bahasa Surabaya, ngomong ya. Lagu yang paling buat ceria itu lagu Natal ini. Saya noleh ke orang itu. Dia senyum, saya juga senyum. Saudara setuju enggak? Ada banyak lagu-lagu keagamaan di itu. Bukan berarti karena kita Kristen. Ini kenapa ya mic-nya kok mati-mati? Oh sinyal. Pakai total matiin, pakai wifi gereja. Cepat. Bukan sinyal, bukan wifi. Oh bukan. Bukan wifi. Nah, belum selesai hukuman loh. Maaf. Tolong yang pakai wifi gereja mati supaya sinyalnya nggak terganggu. Bukan karena saya orang Kristen saya berkata fakta ini lo mati lagi. Betul ya? Cek dulu ya, cek bener ntar balik ya, hukuman belum selesai. Loh, betul tidak saudara? Desember itu bulan yang luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar arti Natal yang sesungguhnya. Awas, yang setiap bulan Natal pasti cari kado, bertobat. Amin. Loh kenapa bertobat? Karena begini, kalau kita diundang orang ulang tahun, yang terima kado siapa? Kalau kita merayakan Yesus lahir, yang terima kado yang datang, enak aja.
datang lagi itu. Nah itu sudah merusak betul. Oke ya. Nah hari ini kita akan belajar. Saya percaya saudara akan dibuat shock oleh Roh Kudus dengan Natal ini. Natal itu tidak ada artinya tanpa pengampunan. Amin. Renungkan. Natal tidak akan ada artinya kita rayakan semeriah apa tanpa mengampuni. Semalam Roh Kudus mengagetkan saya dengan serius minta untuk sekarang ini termasuk mengikuti di rumah. Jangan keluar dari gedung ini sebelum setiap pribadi sadar bahwa saudara sudah tak punya musuh lagi. Catat, termasuk yang di rumah. Jangan meninggalkan kebaktian perayaan Natal kita sekarang ini sebelum setiap saudara sadar aku sudah gak punya musuh lagi. Percuma saudara merayakan tahun baru 31 Desember ke 1 Januari, bertahun-tahun merayakan, tapi masih punya ganjalan dalam hidup saudara. Mungkin ada yang berkata, Pak Max, saya atas nama Pak Gembala, saya tuh gak punya musuh, cuma ada 8 orang saya tuh malas ketemu. Jangan tertawa, ini serius kok tertawa. Oh ya, kata Pak Gembala yang tertawa yang punya musuh, bukan saya ngomong. Serius. Saudara tidak bisa berkata, aku gak punya musuh, benci juga tidak, cuma malas ketemu. Awas. Serius. Gak ada gunanya. Kalau kita melihat apa yang Papa di surga buat kepada dunia yang rusak dan dunia yang hancur ini, ada dua pengampunan yang terjadi untuk Natal. Dan kalau dua pengampunan ini tidak kita alami, maka percuma juga. Yang pertama, Tuhan mengampuni manusia. Betul atau tidak? Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, nggak mungkin kita ada sampai hari ini. Karena dosa kita begitu banyak. Betul? Pengampunan yang kedua itu dikerjakan oleh Yusuf kepada Maria. Coba renungkan itu. Maaf ya, saya pakai yang belum kenal saya nggak kaget. Saya ini kalau ngomong nggak pakai basa-basi, nggak pakai itu langsung saja. Ya, jadi jangan tersinggung dulu. Ya. Coba renungkan. Segoblok-gobloknya cowok goblok. Artinya goblok beneran. Loh, tunggu dulu kok tertawa. Saya tuh nggak ngajak saudara tertawa. Saya jadi gue tertawa gara-gara saudara tertawa. Yusuf, kalau kita anggap dia cowok goblok, tunggu dulu jangan tertawa, kencengnya. Loh, dengar ya. Saya pernah dibawa Roh Kudus untuk saya jadi Yusuf. Coba. Tidak peluk, tidak cium, tidak gandeng. Pacar saya hamil. Loh, tertawa lagi. Loh, ngerti gak maksud saya? Maka tuh segoblok-gobloknya Yusuf, mikir gak? Ayo cepat jawab. Mikir apa? Mikir goblok bukan. Mikir apa? Nah, dengan siapa dia? Dia pasti selingkuh. Tapi Injil Matius menulis luar biasa. Yusuf seorang pria yang sangat tulus hati. Sehingga Matius menulis, maka dia tidak ingin mempermalukan tunangannya
Dan dia ingin ceraikan diam-diam. Hebat dulu Yusuf itu. Maka itu yang berani pakai nama Yusuf tapi hatinya bengkok-bengkok, ganti saja nama itu. Yusuf itu nama pria. Kenapa? Yusuf artinya namanya bagus. Ada nama Yusuf di sini. Maaf ya, saya lanjut. Ditulis oleh Matius. Tapi kembali ada firman. Malam itu Yusuf mimpi. Masih ingat mimpinya? Tuhan datang. So, jangan kau ceraikan dia. Aku yang membuat istrimu itu hamil. Saya tanya lagi. Serohani-rohaninya seorang Yusuf bisa percaya mimpi itu? Lu jawab ini saya tanya. Belum tentu. Karena orang mimpi itu kan banyak alasannya. Sebelum tidur kekenyangan makan, bisa mimpi nggak? Loh, saya tanya, bisa mimpi nggak? Bisa. Sebelum tidur kelaparan, bisa mimpi nggak? Nah, walaupun Yusuf itu seorang yang cinta Tuhan dan rohani, dia mikir mimpi apaan ini? Saudara catat. Kalau Yusuf tidak mengampuni orang, itu sedang melamun itu. Wah, jadi nggak serius saya lihat saudara tertawa. Ini mau serius tadi ini. Ampuni jemaat Tuhan, buat saya nggak serius. Haleluya. Oke, tertawa dulu sudah. Maaf ya, serius saudara tertawa lagi. Oke. Maaf. Oke, saya serius sekarang. Saya tanya. Kalau Yusuf tidak mengampuni Maria, nggak ada Natal. Nggak ada Natal. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Sekarang saya ngomong tentang Maria. Zaman itu banyak gadis nggak? Banyak. Ya, kayak Kalau ini yang luar biasa. Bisa bayangkan nggak? Kalau Yahweh Tuhan bicara gini kepada Gabriel. Gabriel, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Loh, ya? Tanpa ditunjukkan namanya dan Nazaret. Bayangkan dulu. Gabriel itu malaikat yang sangat taat. Dan Firman sudah menuliskan itu. Fakta sekali. Nah, saya pernah bayangkan Kak, kira-kira Gabriel perlu berapa tahun bolak-balik. Hari ini turun, misal keliling Taiwan. Gadis-gadis apa mau hamil sebelum nikah? Pasti nggak ada bukan? Kita balik lagi. Besok turun lagi, pindah ke Hong Kong. Gadis-gadis siapa mau hamil sebelum nikah? Ngerti ilustrasi saya ini? Itu bisa bertahun-tahun loh Gabriel. Betul tidak, saudara? Mengapa Gabriel tidak perlu bolak-balik dari surga ke dunia, balik lagi ke surga, besok balik lagi, dan langsung ke Nazaret dan tahu gadis namanya Maria? Saya lupa tahun 70 berapa. Roh Kudus tanya saya, Daniel, kalau kamu Maria dan aku tahu kamu taat, kamu pakai syarat nggak kalau aku minta kamu hamil sebelum nikah? Saya betul-betul minta Roh Kudus, saya ingin jadi perasaan Maria seperti apa. Nah, saya ingin ya semua saudara di sini coba mikir jadi Maria. Saudara sudah tunangan, tinggal mau menikah, atau saudara hamil. Kira-kira saudara pakai syarat apa kepada Tuhan? Saya waktu itu saya menemukan, saya akan minta 2 syarat. 1, saya siap hamil Tuhan sebelum menikah. Tapi, itu asalnya, beritahu Yusuf supaya saya nggak ditinggal. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Tapi syarat kedua Tuhan nggak bisa lakukan. Saya minta begini, Tuhan, saya siap hamil. Saya Maria ya. Saya siap hamil, tapi tolong jangan buat besar perut saya. Kok tertawa itu kan saya. Maka itu saya tanya, kalau saudara jadi Maria syaratnya apa kira-kira? Bisa ngerti nggak maksudnya ini?
Maria pakai syarat nggak? Ya. Coba kita baca Lukas 1:38. Ini luar biasa. Natal tanpa ketaatan seperti Maria nggak ada artinya. Amin. Lukas 1:38. Lihat ayat ini. Ada di layar? Lukas 1:38. Kata Maria. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba. Kita bacanya enteng bukan? Loh, betul tidak? Tapi sesungguhnya ini berat nggak risikonya? Apa risikonya? Mati. Bukan dilempari bakpao. Enak kalau lempar batu. Tapi mengapa Maria bisa begitu enteng? Maka itu semua kita yang menyebut diri hamba Tuhan. Saya pesan ini. Kalau saudara dan saya menyebut diri hamba Tuhan, bukan karena kita rajin doa puasa sehingga Tuhan menyebut kita hambanya, atau bukan karena kita lulusan soal kitab, atau karena kita rajin doa pagi, doa siang, doa malam. Kapan kerjanya kalau doa terus harian itu? Yang mengaku diri hamba Tuhan cuma satu kriterianya, berani taat. Jadi Maria itu pribadi yang taat luar biasa. Jadi apa arti kata Maria? Taat. Maka kalau ada saudara berani pakai nama Maria, tapi dua verbnya luar biasa. Ganti Mario. Gak usah Maria lagi. Percuma. Saya nggak taat. Oke ya. Lanjut. Nah setelah berapa tahun, kembalikan Lukas 1:38. Ini luar biasa loh. Lihat kalimat terakhir. Tiba-tiba satu hari saya lupa, masih awal 80-an. Daniel, kamu coba teliti. Perlu nggak sih ada firman ini? Lalu malaikat itu, lalu Gabriel itu meninggalkan Maria. Ya saya sih nggak pernah kepikir, baru hari itu saya kepikir. Terus saya jawab, Papa, sebenarnya nggak perlu ditulis. Nggak mungkin Gabriel nungguin dia sampai melahirkan. Loh kok nggak mikir? Loh betul nggak? Ya dia harus segera meninggalkan dia. Gabriel harus meninggalkan meninggalkan Maria. Tapi Roh Kudus jawab, tidak itu Daniel. Terus apa? Saya cari ada apa di balik kalimat ini. Karena kalau ini, saya jawab yang kedua. Ya gak mungkin lah Tuhan kalau dia nungguin terus apa Gabriel itu pengangguran. Loh, saya tuh mikir gitu waktu itu. Nah terus apa? Nah dengar ya saudara, saya dikagetkan ketika Kudus bilang Gabriel sendiri itu mikir kalau dia Maria, dia mungkin gak berani nanggung risiko dirajam batu sampai mati. Maka itu Daniel, setelah Gabriel dengar Maria taat, langsung pergi sebelum Maria berubah pikiran. Lu betul itu. Itu luar biasa. Ngerti gak? Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti. Oke? Karena Tuhan Yesus berkata di Matius 5, satu titik saja dari Taurat itu ada artinya. Apalagi firman yang luar biasa. Amen. Itu. Oke? Nah, Natal tanpa pengampunan tidak akan ada artinya. Berita terbesar, saya ulangi, berita terbesar yang Tuhan sampaikan kepada manusia di hari Raja segala Raja dan Tuhannya segala tentu lahir adalah berita ini, damai di bumi kepada manusia yang disayang Tuhan. Itu beritanya, damai di bumi. Lagi sekali saya katakan, setan berhasil membuat damai gak ada di bumi. Betul atau tidak? Maka itu peperangan gak terjadi. Maaf, gak berhenti kok gak terjadi. Maka itu peperangan gak berhenti sampai hari ini.
Saudara jangan mikir terlalu jauh, perang Rusia, Ukraina, Israel lawan Hamas kejauhan. Ayo kita masing-masing jujur. Damai tidak dimulai di Taipei Main Station. Damai tidak dimulai di mall apa, di daerah mana, tidak. Damai di bumi akan terwujud dan nyata kalau ada damai di setiap rumah tangga. Amin. Dan celakanya, lagi sekali saya ngomong yang gak enak, setan berhasil membuat rumah tangga gak damai. Ini loh faktanya. Saya tidak tahu siapa yang hadir lengkap satu keluarga utuh. Papa, mama, anak-anak. Kalau ada yang sudah punya menantu, kalau sudah punya cucu, jadi papa, mama, anak-anak, menantu, cucu bisa hadir lengkap saat ini, baik yang di sini maupun yang di rumah. Atau yang tidak lengkap, karena kita perantauan di sini, ada keluarga kita masih nggak ikut di Indonesia. Sudah, pokoknya setiap kita yang sudah berkeluarga, jujur, Tuhan yang tahu. Masih ada nggak 1-2 orang dalam keluarga kita yang kita nggak bisa komunikasi dengan baik? Tuhan Yesus mengajar untuk membuktikan kita itu nggak punya musuh atau sudah berdamai dengan semua orang. Ada 2. 1, kita bisa berkomunikasi baik dengan orang itu. 2, kita bisa makan bareng orang itu. Hebat sekali Tuhan Yesus memberikan tanda itu. Jadi kita nggak bisa dinilai, aku nggak punya musuh kok Tuhan. Tapi kalau sampai Tuhan tahu ada orang-orang yang kita nggak bisa makan bareng, berarti kita belum mengampuni. Coba renungkan, nggak usah orang. Suami istri yang sedang jengkel, bukan marah lu, jengkel yang kecil bukan jengkol, awas. Suami istri yang sedang jengkel. Yang sudah menikah pun kalau saya tanya, saya tahu jawabannya. Ya, yang sudah menikah juga. Yang belum menikah. Suami istri yang lagi jengkel, bisa nggak makan bareng, duduk bersama-sama? Bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Karena sudah nggak usah nunjuk orang lain. Loh serius? Ini tadi yang duduk sini siapa yang kok nggak balik-baliknya? Sebelahmu siapa kenal? Menjemput? Oh jemput mama ya, kok nggak balik-balik tadi. Nah ini, karena sini guru, kalau ngajar saya tahu murid saya nggak balik yang mana. Tadi ini keluar, tadi saya belum balik ini. Perhatiin, absen harus. Makanya itu tadi gembala mau balik nggak bisa, hukuman belum selesai. Saudara, jadi suami istri yang sedang jengkel bukan ribut, itu nggak bisa makan bareng. Betul? Bisa-bisa satu makan yang satu nanti. Waduh. Maka itu yang Tuhan Yesus ajarkan adalah apa tadi? Bukti kita nggak punya musuh kalau kita sudah bisa komunikasi dengan mantan musuh kita, dan kedua kita bisa makan. Nah, yang di Taipei jangan puji Tuhan orangnya Solo. Jangan alasan kirim duit untuk dia makan. Enggak, amin lagi. Oke, ini yang diajarkan Tuhan Yesus dan itu luar biasa. Itu berdamai. Saudara, jadi selama Natal pertama diberitakan sampai hari ini Natal yang ke-2000 berapa kita nggak ngitung. Ternyata setan berhasil mencuri damai dari bumi. Maka itu peperangan tidak pernah berhenti. Jujur ya, hari ini harus sambil mendengar kebenaran ini masing-masing jujur. Masih ada nggak orang saudara belum ampuni? Dimulai dari anggota keluarga dulu. Saya selalu tanya ini ya, mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua?
Loh, saya tanya. Belum punya nama mertua. Loh, serius ini. Ayo semua. Belum punya. Ayo, yang belum punya tunggu, waktunya akan punya nanti kamu tuh menikah juga belum punya lagi. Nah ini saya tanya jujur, mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Coba jawab lah. Mama mertua. Wih, jujur semua. Tuhan berkati anak-anakmu yang jujur. Haleluya. Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena saudara renungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Betul toh? Itu dia. Ya saya tahu Pak Kebal nggak punya mertua. Lu serius? Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Dan diperkatakan itu Yosua 1 ayat 8. Maka itu kalau saudara tidak bisa mengampuni dan masih punya musuh, firman Tuhan tidak dapat tempat di hati kita. Jangan main-main. Karena itu nggak ada damai di hidup. Hanya ada satu ayat di sekian puluh ribu ayat di Alkitab kita. Saya ulangi, hanya ada satu ayat di sekian ribu ayat di Alkitab kita yang memberitahu saudara dan saya kapan kita disebut anak-anak Tuhan. Itu cuma satu ayat, bukan dua. Kita buka Matius 5 ayat 9. Oh tadi ada orangnya itu Van, yang manggil mamanya tadi. Udah nanti. Oke. Lihat ini Matius 5 ayat 9. Harus hati-hati hidup kita ini. Jangan main-main. Ayo baca sama-sama supaya enggak cuma saya yang baca, saudara juga. Enggak apa-apa biar anak itu ribut, enggak apa-apa dia. Enggak terganggu kok. Kenapa sih itu enggak terganggu kalau saya lagi ngajar ada anak ribut? Karena dulu kita juga seperti dia cuma lupa. Cuma lupa. Percaya enggak? Ya sudah. Jangan terganggu anak ribut. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena kitalah yang akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada janji lain, ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kenapa bajingan-bajingan seperti kita ini. Kok gak ada yang amin? Amin. Jangan lupa kalau kita ini mantan bajingan. Ya. Mungkin juga masih ada bajingannya di sini. Orang takut belakang. Bajingan-bajingan seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita dibaptis, karena kita nggak punya musuh. Ini luar biasa. Amin. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan perpuluhan, goblok. Betul. Maaf loh, banyak pendeta goblok perpuluhan dulu. Enggak. Yang menyebabkan bajingan-bajingan seperti kita punya status anak-anak pencipta alam semesta, karena kita nggak punya musuh. Kenapa gereja jarang khotbah ini? Karena khotbah masih punya musuh, jadi nggak berani. Lu serius? Karena firman itu nusuk ke depan dan nusuk ke dalam. Itu Ibrani 4 ayat 12. Pokoknya pengkhotbah yang masih punya musuh nggak berani khotbah pengampunan. Dia akan tertuduh. Saya ulangi ya saudara. Jangan meninggalkan tahun ini, kita mau masuk ke tahun yang baru dengan hati yang lama. Apalagi yang umurnya kepala 6, kepala 7. Ngerti maksudnya? Loh, orang yang makin tua umurnya, setuju nggak? Makin banyak musuhnya. Loh, kok nggak percaya? Loh, saya tanya coba jawab yang tua-tua ini loh. Makin tua usia kita, makin banyak nggak koleksi musuh kita. Loh, saya tanya aja. Sosok. Nah, awas yang so kepala 6, kepala 7.
Sudah masih simpan koleksi musuh tahun 70, musuh tahun 74. Padahal musuh-musuh sudah mati semua. Loh, tapi perbuatannya saudara nggak ampuni. Masih direnungkan siang dan malam. Kita harus jaga hidup ini. Saya kembali ke Matius 5:9. Jujur, menurut firman ini, atau sebelum menurut firman, saya tanya, bisa nggak pendeta yang masih punya musuh itu bisa khotbah? Bisa. Bisa. Nah, kalau begitu, jangan tersinggung. Saya kalau ngajar dan orang tersinggung, saya bilang, ya itu orangnya gitu aja. Betul tidak? Ya, betul. Oh, tunggu, WC masih dipakai cuma satu, jadi ibu harus antri di situ. Kalau dia masuk satu sebabnya, oke ya? Nah, saya tanya, berarti setelah saudara baca Matius 5:9, ada nggak hamba Tuhan pendeta yang bukan anak Tuhan? Loh, jangan. Kenapa? Karena tidak berdamai dengan semua orang. Saya ulangi lagi kalimat dari akhir. Setan pun berhasil membuat orang Kristen statusnya bukan anak Tuhan karena masih punya musuh. Saya ulangi, Natal itu bukan kadonya, bukan sinterklasnya, pohon Natalnya, lampunya. Natal itu tentang apa? Pengampunan. Pengampunan. Amin. Total. Saya merasa di sini ada yang nyenggol temannya. Ngapain kamu ajak aku ke sini? Berarti dia sedang bukan punya musuh. Ayo berdamai. Hal berikut. Hanya ada satu ayat juga dalam Alkitab. Satu. Yang memberitahu kita kapan dan bagaimana Tuhan bisa hadir di hidup kita. Saudara, ini berita penting. Kekristenan kita tidak ditandai dengan rajinnya kita berdoa, dengan rajinnya kita ibadah, dengan rajinnya kita baca Alkitab. Catat. Kekristenan kita ditandai dengan seberapa sering Papa hadir di hidup kita. Katakan ya atau tidak. Yes. Bahkan semua aktivitas pelayanan kita tidak akan ada artinya walaupun waktu kita melayani baik di mimbar di mana, Tuhan luar biasa bekerja untuk orang lain. Itu bisa terjadi loh. Atau ginilah, hamba Tuhan yang sedang berbuat dosa pun bisa dipakai Tuhan. Kalau nggak ada orang lain di situ dan cuma ada dia. Hati-hati dengan itu. Maka itu jangan bangga. Sudah toiletnya sudah kosong, siapa tadi mau pakai? Cepat maju. Ayo ibu yang baju merah tadi. Oh bukan ya. Oh saya di sana. Oh tunggu dulu. Oh ya. Oh saya ikut antrian ya. Kalau sudah nggak tahan, turun naik ke lantai 16 atau ke lantai 1 ada toiletnya di sana. Ada banyak orang sekali ini ya. Oke, saya lanjut. Jadi setan berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup anak-anaknya dengan satu hal. Ibrani 12 ayat 14. Lihat firman ini. Ibrani 12 ayat 14. Serius ya saudara, jangan anggap enteng. Kalau ada di antara kita yang mendengar sekarang ini, baik yang di rumah maupun yang di sini, hati saudara sedang dikocak-kocak, diaduk-aduk oleh Roh Kudus, itu tandanya Tuhan masih sayang saudara. Amin. Daripada yang sudah didiamkan Tuhan bertahun-tahun, dendammu gak habis-habis, maka Tuhan gak pernah aduk-aduk hati orang itu. Karena Tuhan tahu dia suka melawan. Jangan itu terjadi. Oke? Kata pertama apa?
Berusaha. Berusahalah, stop dulu. Kalau ada kata berusaha ini tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Kita, bukan Tuhan. Berusahalah, kita harus apa? Ayo baca dong. Jangan pura-pura setelah suara banyak musuh jadi buta huruf. Awas ya. Berusahalah. Nah, dengan stop dulu. Semua orang itu berapa? Semuanya. Bukan banyak loh ya. Semua. Misalnya, saudara tinggal di sebuah kecamatan. Ini saya bilang Indonesia, bukan distrik kayak di Taiwan. Jumlah penduduk di kecamatan itu 10.000 dalam gitu. Saya mau kemana? Ke toilet. Oh, masih antri nggak? Ya, kau antri. Kalau antri kamu ke lantai berapa? 116. Nah, lift. Lantai 1. Nggak apa-apa ya. Dengar ya. Jangan saudara berkata begini. Tuhan, aku sudah berdamai dengan yang 9.959. Artinya? Masih ada satu. Tuhan nggak kenal majority. Mayoritas semua. Jadi kalau saudara sudah berdamai dengan yang 9.959, penduduk kecamatan itu berapa tadi? 10.000. Jadi kurang berapa yang belum berdamai? Satu. Jangan berkata tinggal satu loh Tuhan. Enggak. Semua orang. Kenapa mau pulang? Izinnya cuma jam 12:30 Pak Bi. Oh, siap. Bisa dipotong gaji enggak? Supaya tetap tinggal. Oh, baru masuk kerja ya. Tuhan berkati ya. Oke. Saudara bayangkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya bukan. Pokoknya orang. Itu maksud saya. Ya, asal dia orang harus kita berdamai. Walau nggak ada pengecualian. Kecil-kecil aja. Siapa pernah jengkel dengan tukang parkir? Dan belum ngampuni sampai hari ini. Awas. Terus begitu saudara mau parkir ketemu orang ujang di sini nggak enak, sana aja. Awas. Siapa yang belum ngampuni guru SD-mu? Nah serius. Harus mikir semua. Guru sekolah minggu, oke. Yang ngomong Pak Gembala. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, saya akan baca dengan betul. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca yang keras. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Saudara, kalimat-kalimat yang saya katakan dari awal tadi, setan berhasil. Itu artinya begini. Setan paling hafal ayat-ayat penting, ayat vital di Alkitab daripada kami para hamba Tuhan ataupun orang Kristen. Saya katakan serius. Mereka sangat menghafalkan ayat-ayat vital. Matius 5 ayat 9 itu sangat penting. Karena kalau kita masih punya musuh, status kita sebagai anak Tuhan langsung gugur. Ibrani 12 ayat 14 ini fatal dan vital. Kalau saudara masih jengkel, ingat bukan benci, malas ketemu. Dan setan berhasil. Jadi saudara tidak bisa melihat Tuhan bukan karena kurang lama berdoa. Bukan karena kurang lama kalau kebaktian. Bukan karena kurang banyak persembahan. Enggak, Tuhan enggak mata duitan. Yang menyebabkan gereja tidak bisa melihat Tuhan karena baca, ayo jangan pura-pura lupa. Karena masih punya musuh. Serius. Jangan saudara meninggalkan tempat ini dan ibadah ini sebelum kau jujur pada dirimu sendiri. Hatimu sudah bersih. Jengkel pun tidak. Cuma ada satu di antara dua. Kalau saudara nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat hantu. Karena nggak ketiga. Ya betul nggak?
Di seluruh alam semesta ini kan cuma ada Tuhan kita dan setan. Maka itu hati-hati kalau ada orang, panggil tante itu loh, dia itu punya karunia bisa lihat setan, undang ke rumahmu. Saya bilang kok banyak ya tante-tante begitu, aduh betul, maaf jangan tersinggung. Tolong yang ke WC kok panjang saya antrinya, langsung ke lantai 16 atau lantai 1 aja lah, daripada gak kembali-kembali ini orang-orang ini kemana, maaf, daripada terganggu dengan firman Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada karunia untuk melihat setan. Melihat Tuhan aja belum tentu kok lihat setan. Awas gitu. Dan inilah kebenaran itu. Natal itu berdamai dengan semua orang. Kita lihat, hanya ada 3 penyebab. Kalau cuma 3 itu gampang tuh, susah diatasi. Gampang cuma 3. Hanya ada 3 penyebab mengapa saudara sulit mengampuni atau tidak mau mengampuni. Ada berapa tadi? 3. Di kita tuh banyak. Dikit. Harusnya kita bisa. Amin. 1. Penyebab pertama tidak mengampuni karena tidak mau rugi. Lihat atau tidak? Semua bentuk sakit, semua bentuk kelakuan orang terhadap kita itu pasti masalah kerugian. Rugi nama baik, bisa rugi karier karena dituduh, bisa rugi karena materi, betul tidak? Itu penyebab pertama kita nggak bisa mengampuni karena nggak mau dirugikan. Kita buka ayatnya ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Roh Kudus, jangan biarkan seorang pun di antara kami yang mendengar kebenaran ini masih keras hati, keras kepala, tidak mau mengampuni. Hancurkan itu. Kami nggak mau menguntungkan setan dalam hal ini, dalam nama Yesus. Mana ayatnya? 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara siapa? Bukan kita. Nah, bacanya gitu ya. Ulangi. Adanya saja perkara di antara kita yang seorang terhadap yang lain. Sebentar. Kalau kita baca ayat ini, adanya saja masalah perkara di antara kita yang seorang terhadap yang lain. Ini perkara besar atau kecil sebetulnya? Kecil, sepele. Sepele. Tapi kalau itu ada, telah apa? Ayo baca, telah merupakan kekalahan bagi kita. Ayo kita tanya, wajar gak orang hidup tuh maunya kalah terus? Enggak. Kucing aja gak mau kalah. Tapi firman ini memberitahu kita, banyak gak orang yang kalah walaupun dia Kristen murid Yesus? Banyak. Karena perkara-perkara kecil diperbesar. Saya kembali masalah suami istri. Rasa jengkel yang terjadi di antara kami suami istri, coba jawab. Itu biasanya karena hal besar atau hal kecil? Yang sudah menikah harus jawab. Yang belum menikah dengerin. Ayo suami istri ngaku. Dia di antara kita suami istri, kalau ada timbul jengkel itu biasanya karena perkara besar atau kecil? Kecil. Oke? Nah, saya mau tanya kepada yang sudah menikah, yang belum menikah pasang kuping baik-baik supaya mau mikir kalau mau menikah. Amen. Yang sudah menikah jawab, betul atau salah kalimat ini? Ternyata kalau di dunia ini ada 2 orang yang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab, coba. Nah, yang mau menikah mikir. Maaf ya, ini intermezzo saja, tapi ini fakta. Tapi jangan sampai disetujui. Ya itu memang suami saya begitu. Tidak, enak aja. Justru ini menyadarkan semua suami istri. Sudahlah, hal-hal kecil itu jangan diperbesar. Betul? Hal yang besar dikecilkan, yang kecil dibuang.
Betul? Nah, bagaimana cara menghadapi kejengkelan? Kalau istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, bukan doa atau rohani. Kalau doa senyum, senyum saja. Apa? Senyum. Senyum. Coba yang jengkelin disenyumi. Oh enggak dong, kalau tambah jengkel. Tidak, enak aja. Memang suami istrimu yang ngomong loh ya. Enggak. Kalau jengkelkan kita senyumi itu. Loh kenapa kamu senyum? Lucu. Betul? Kalau bilang lucu kan tertawa, dia serius. Setan pun akan kalah kalau kita suka senyum. Apapun yang dia buat. Ini rahasianya. Nah, bagaimana supaya jengkel tidak menang atas kita? Ada 2 resep yang Tuhan beri. Baca sama-sama. 1, kata kamu ganti saya ya. 1, 2, 3. Mengapakah ya kita atau saya ya terserah. Kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Ini ternyata yang bisa mengalahkan kebencian. Diperlakukan tidak adil, senyum saja. Yuk, betul ya? Kedua, mengapakah? Kita kok kamu lagi jengkam, kamu mesti ngomongin orang terus lah gitu. Mengapakah saya atau kita tidak lebih suka dirugikan? Inilah penyebab pertama kenapa sulit mengampuni. Karena apa tadi? Ayo. Ya karena kita nggak mau dirugikan, maka itu sulit mengampuni. Hal kedua, ini berapa baterainya atau enggak? Ini bunyi ini karena nggak apa-apa, ada main. Oke cukup. Jangan buang tisu banyak-banyak, itu pohon. Awas ya. Oke, saya lanjutkan. Hal kedua, mengapa kita nggak mau mengampuni atau nggak bisa mengampuni? Karena ingin membalas dulu. Saya pernah ketemu orang Kristen bilang gini, Tuhan, izinkan saya berdosa 5 menit saja. Setelah itu saya bertobat. Saya tanya, kenapa? Saya mau balas dia dulu, saya minta ampun. Loh, ada loh orang kayak begitu. Pasti disinggung manusiawi. Enggak, maunya tahu itu. Maunya tahu. Saudara, kalau saudara nggak bisa mengampuni, hal kedua karena apa tadi? Ingin membalas. Setelah puas, saudara baru mau mengampuni. Jangan. Tadi saya sudah bilang 2 hal yang membuktikan kita sudah berdamai dengan orang itu. Apa tadi 1? Kalau komunikasinya lancar, bisa ngomong baik. 2, makan bareng. Yang bayar kita bukan orang itu harusnya. Nah, apa? Kasih sendiri. Iya, lanjut. Hal ketiga, ya juga nomor 3 dari yang 2 tadi, bisa komunikasi, bisa berdamai. Ini luar biasa. Caranya ngecek dan ngetes kita sudah berdamai enggak? Dengan 2 berita tes. Dengan 2 berita yang terjadi atas musuh saudara. 1. Muncul apa di hati saudara kalau mendengar orang itu sukses, musuhmu ya? Dan yang kedua, muncul apa di hati saudara kalau mendengar musuhmu kecelakaan atau mengalami musibah? Jujur. Ini pertanyaan saya. Oh boy. Lu ngerti gak saya tanya kok? Ya apa? Jadi jawabannya, mau kemana ini? Kok bawa tas? Siapa namanya? Mau pulang? Kerja juga? Oke. Berarti harusnya tadi jam 9 kebaktian. Atau pulang ini ya. Oke, lanjut. Ngerti? Kalau sudah mengampuni, mendengar mereka kena musibah, ayo gimana perasaan kalau sudah mengampuni? Terorani, jangan doakanlah. Kunjungi, datang, tanya perlu bantuan apa. Tapi kalau orang itu belum mengampuni, mendengar itu, rasain lu. Loh, betul tidak? Soal itu caranya ngecek. Kita sudah berdamai dengan semua orang atau belum? Kalau
yang belum mengampuni mendengar orang itu sukses, oh pasti korupsi. Ngerti maksudnya? Ayo hari ini kita berubah. Inilah 3 penyebab mengapa kita sulit mengampuni. Bagian terakhir, mengapa kita harus mengampuni? Ya bukan karena ayat-ayat tadi, tidak. Karena kita harus diampuni lebih dulu. Amin. Amin. Ini hukum pengampunan yang luar biasa. Matius 18. Kita buka Matius 18. Maka itu Natal tidak akan ada artinya tanpa berdamai dengan semua orang. Serius. Maaf. Siapa belum berdamai dengan mantanmu? Baik mantan pacar, mantan istri, mantan suami, mantan teman bisnis, mantan sahabat. Serius. Pokoknya jangan keluar dari tempat ini sebelum hatimu bersih, gak ada musuh sama sekali. Awas yang punya mantan, aku gak bisa berdamai sebelum jam Rolex sudah dikembalikan. Waduh. Nah, siapa suruh kasih? Oke. Udah, mana ayatnya? Oh, siapa ngomong tadi? Oh, maaf. Matius 18. Ya, mulai ayat 29. Maaf. Nah, Matius 18 mulai ayat 21 itu bicara tentang proses mengampuni. Karena dosa kita jauh lebih besar kepada Tuhan daripada saudara kita yang bersalah kepada kita. Mana ayat 29 Matius 18? Ayo. Matius 18 ayat 29. Jujur ya saudara, masing-masing kita harus jujur pada diri sendiri. Yang di rumah juga ngikuti. Enggak ada gunanya hidup tanpa pengampunan. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan ampunilah, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, sebelum saudara baca ini, saya lupa ingat satu kali saudara, di satu kota kecil di Jawa Tengah berapa puluh tahun yang lalu saya pernah mengajar soal pengampunan. Selesai ibadah, ada seorang bapak sudah tua, 70 lebih umurnya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya, boleh gak saya menghapus satu ayat di Alkitab? Saya kan bingung, apa Pak? Saya bilang, kok permintaannya aneh, menghapus satu ayat di Alkitab? Apa itu Pak? Ayat ini mengampuni. Begini Pak Pendeta, saya tuh mau berdamai dengan Tuhan, tapi kenapa Tuhan nyangkut pautan saya dengan musuh saya? Saya bingung juga, gimana maksudnya? Saya nggak pernah ngerti. Saya kan mau berdamai dengan Tuhan, saya tuh mau minta ampun kepada Tuhan, tapi Tuhan kan bilang nggak bisa saya diampuni kalau saya nggak ngampuni orang lain. Dan memang itu firman-Nya, dan itu yang saya mau hapus Pak. Saya bilang, oh Tuhan, saya jangan ketemu orang kayak gini lagi sampai saya mati lagi, saya pusing jawabnya. Berarti, loh, dia nyangkut pakai musuh ini bagaimana Pak Kebal? Saya tanya, Pak, kenapa begitu? Saya nggak bisa cerita Pak. Jahatnya dan kurang ajarnya orang itu kepada saya. Saya tolong dia, saya tolong begini. Dan nggak pokoknya dia cerita semua. Pak, justru itu ujiannya. Saudara, sampai kami pisah, dia ngomong begini loh kalimatnya. Oke lah kalau begitu, biar saya ke neraka saja daripada saya suruh ngampuni. Saya syok saudara. Ada orang begitu dirasuk setan bencinya pada seseorang. Kiranya nggak ada seorang pun di antara kita yang mendengar ini seperti orang ini. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya. Tapi kalau kita lihat 3 syarat tadi, kenapa kita tidak mengampuni? Berarti orang ini dirugikannya luar biasa. Saya juga nggak tahu. Jangan ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan hubungan kita dengan sesama. Tidak ada agama lain di dunia yang Tuhannya seperti Tuhan kita. Enggak.
Amin. Agama lain urusan masing-masing dengan Tuhan, nggak usah nyangkut dengan orang lain. Maka itu di agama apa saja hampir semua boleh membunuh orang yang nggak seiman, itu nggak berdosa buat Tuhan mereka. Kejam sekali. Tapi Tuhan kita tidak. Kalau kita nggak mengampuni orang lain, kita nggak bisa diampuni. Nggak bisa masuk surga, jangan anggap enteng. Jengkel itu. Maka sujudlah kawannya itu. Ini dipotongnya karena waktu. Masih ingat ya? Saya pakai uang NT aja. Ya. New Taiwanese. Ya. Di mata uang Taiwan itu NT namanya. Ada di antara saudara punya hutang kepada salah satu bank atau bukan bank, pada satu keluarga di Taiwan yang kaya raya, suka minjamkan uang. Dan hutang saudara itu 10 juta NT, saya besarkan aja. Dan gajimu sebulan cuma 300 NT. Kapan lunasnya? Betul? Akhirnya saudara datang pada yang punya uang, minta maaf, gak bisa bayar. Yang punya uang berbelas kasihan bebas. Kira-kira kalau gaji 300 NT sebulan, hutang 10 juta NT lunas, itu kira-kira perasaan saudara bagaimana? Wih, merdeka itu bisa sebulan gak tidur itu. Karena lega betul. Nah, Yesus berkata, waktu saudara keluar dari rumah orang itu, di lantai 1, saudara ketemu temanmu yang hutang 100 NT. Dan saudara cekik temanmu itu, dan saudara pukul, memasukkan penjara, bayar 100 NT. Ada saudaramu yang tahu, lapor dia kepada yang punya uang itu. Enggak mau. Maka sujudlah kawan saudara itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutang kita akan kulunaskan. Terus ayat 30. Cepat. Ayat 30. Sebelum WC makin antri banyak itu. Tetapi siapa? Iya. Bukan saudara. Ini kan bisa berisa saudara. Tapi saudara menolak dan menyerahkan kawanmu itu yang hutang berapa tadi? 100 NT. Hutang saudara berapa kepada bos itu? 10 juta NT. Tetapi kita menolak, saya menolak dan menyerahkan kawan kita itu, kawan saudara, ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 100 lawan 10 juta. 31 cepat. Melihat itu kawan-kawan saudara yang apa? Yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala perbuatan saudara yang terjadi kepada tuan mereka yang punya, yang tadi saudara utangi terus. Raja itu menyuruh memanggil orang itu. Memanggil siapa? Saya, loh, orang itu lagi. Ini kan ilustrasi. Raja memanggil siapa? Saya, yang tidak mau mengampuni, dan berkata kepada saya, hai hamba yang jahat. Berapa tadi hutang kita? 10 juta NT telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Terus, bukankah siapa? Saya pun harus mengasihani kawan saya seperti Tuhan telah mengasihani saya. Terus, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan siapa? Saya kepada algojo sampai saya melunakkan 10 juta NT itu. Jadi saya simpulkan, dari berapa penyebab manusia mantan penjahat dan bajingan ini susah mengampuni? Kesimpulannya, karena kita merasa dosaku lebih sedikit kepada Tuhan daripada dosa saudaraku itu kepadaku. Ini sumber utama manusia sulit mengampuni. Jujur, sejahat-jahatnya orang jahat kepada kita, percaya kita lebih jahat kepada Tuhan? Jawab dong. Nah,
Maka itu surat Yohanes berkata, siapa itu orang berdosa? Keren. Yohanes berkata, orang berdosa itu bukan pezina, bukan pembunuh, bukan pendendam, tapi orang yang merasa aku gak berdosa. Wih, luar biasa. Maka itu kalau ada berkata, aku ini keturunan orang baik-baik loh, dari kakek nenekku diajar tidak perlu balas ini. Orang seperti itu biasa gini loh, kalau diutangin pasti sulit. Karena jawab, aku pun gak pernah ngutang orang kok. Betul? Kalau disuruh nelpon, suruh balas telepon, baca, gak perlu, aku gak pernah nelpon juga kok. Pernah gak ketemu orang kayak begitu? Ngeri loh. Maka itu kalau dia disuruh ikut bayar makan, nggak perlu, aku juga apa-apa bayar sendiri kok, nggak pernah minta orang bayarin. Bayangkan di dunia ada orang seperti itu, nggak pernah minta tolong orang juga, karena aku nggak pernah minta tolong siapa-siapa. Ada loh orang kayak gitu, jadi saking takutnya, itu orang jahat. Jadi penyebab utama kita nggak bisa berdamai dengan semua orang, karena orang itu merasa dia paling suci, paling benar. Justru itu orang berdosa. Kembali ke ayat itu. Ini untuk mempermudah pengertian. Apa sih bedanya Al-Quju dan tukang pijat? Lu coba jawab, saya tanya kok. Apa bedanya Al-Quju dan tukang pijat? Kan yang memegang badan. Iya, bukan cuma beda profesi. Ngerti? Ayatnya mana tampilkan? Al-Qujunya nggak satu. Nggak tahu berapa, tapi lebih dari satu. Sudah digebukin kayak begitu, ayam geprek masih lumayan ada harganya. Sudah gembuk bahasa Jawa, tetap lunas, harus lunas 10 juta. Terus ayat 35. Maka ini loh yang menakutkan, saudara. Jangan anggap enteng. Maka siapa? Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap saudara dan saya, apabila kita masing-masing tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Jadi nggak cuma mengampuni, harus segenap hati. Apa arti mengampuni segenap hati? Suaranya kok berubah terlalu kencang di sini. Dilupakan. Apa artinya mengampuni dengan segenap hati? Ayat terakhir, habis ini musik siap. 2 Korintus 5 ayat 19. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap siapa saja, apabila kita masing-masing tidak mengampuni orang lain dengan segenap hati. Apa itu mengampuni segenap hati? 2 Korintus 5 19 bukan 11. Tuhan tolong kami. Sebab Tuhan ngapain? Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Saya ganti. Sebab Tuhan mendamaikan kita bajingan-bajingan ini dengan dirinya oleh siapa? Kristus Yesus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dan tugas kita selesai Natal ini, Tuhan telah apa? Mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Saudara, ini tugas. Dan kembali saya katakan, setan berhasil membuat gereja yang harusnya peacemaker menjadi troublemaker. Dengan cara apa? Dengan cara saudara tidak mau mengampuni orang. Karena kalau kita tidak masih punya musuh, berani nggak memberitakan pendamaian? Nggak berani. Jadi apa artinya mengampuni dengan segenap hati? Mengampuni tanpa menghitung-hitung salah yang lalu. Jadi begini, saya ngampuni kamu kok, tapi coba datang ke rumahku, ini loh SMS-mu tahun 84, ini WhatsApp-mu tahun 93, artinya ini kwitansimu tahun 72.
Ya itu koleksi musuh. Ngerti berita Natal ini? Rendahkan hati, saudara, rendahkan hati. Mari kita menghampiri Tuhan sambil memeriksa hati. Tidak ada musuh sama sekali. Jangan ada yang berkata begini, sudah sering aku dengar khotbah pengampunan. Maaf, Tuhan gak tanya berapa seringnya saudara dengar khotbah pengampunan. Ya. Yang Tuhan tanya, masih punya musuh? Ampuni kami Tuhan, gerejamu gagal menjadi pemberita perdamaian. Karena masih banyak yang punya koleksi musuh di hidup. Serius saudara, tinggalkan tahun 2023 dengan hati yang bersih. Sama sekali gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada jengkel. Berbahagialah saudara kalau mau mentaati firman ini, lalu saudara masuk tahun 2024 dengan hati yang bersih. Hidup tanpa musuh itu sehat. Katakan amin. 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 Hidup tanpa musuh itu tidurnya. Hidup tanpa musuh itu makan sederhana pun enak. Hidup tanpa musuh itu metabolisme tubuh kita sempurna. Luar biasa. Begitu jangan ada yang bodoh di antara kita. Jangan ada yang bodoh. Jangan berkata, Tuhan kok berat ya Tuhan. Enggak berat. Begini, kalau masih ada yang sulit ya saya beri tip yang paling gampang. Ingat, berapa besar dosa saudara kepada Tuhan. Hitung itu dulu. Hitung. Kalau saudara sudah tahu berapa jumlah utang dosa kita kepada Bapa di surga, lalu tengok dosa saudaramu kecil sekali, ampuni orang lain, karena Bapa sudah mengampuni kita.